Bab 53. Hasrat Sang Mertua. Subhanallah, cantik banget kamu Yu. Timpal yang lainnya saat Ayunda sudah keluar dari kamar. Aura kecantikan menjadi pengantin terpancar di wajah Ayunda. Cantik banget. Gak ngangka kamu secantik ini, ucap Bu RT. Pangling melihat wajah cantiknya kamu Yu, ujar Bu Sumi. Iya, cantik Ayunda, beda dengan pernikahan pertamanya. Semoga ini pernikahan Ayunda yang terakhir, gumam yang lainnya. Para ibu-ibu dan lainnya memuji kecantikan Ayunda. Ia lebih cantik di pernikahan kedua dibandingkan dengan pernikahan dia yang pertama. Wajah Bu Sari nampak monyong tak suka dengan cibiran orang-orang sekitar. Eleh, Ayunda, kan sekarang perawatan jadi beda lah, ucap Bu Sari. Ia tengah kesal mendengar perkataan ibu-ibu lainnya. Mua dulu sama yang sekarang beda, ibu-ibu Maimunah. Tentunya Mua sekarang lebih lihat dari dulu, katro banget sih, gerutu Ambar. Iya, sok-sokan ngomong sembarangan. Biasalah ibu-ibu gak bisa membandingkan dulu dan sekarang, sudah pastilah skill Mua tahun ke tahun akan menjadi lebih baik, sahut Nelly. Ayunda, itu memang cantik dari dulunya Bu Sari. Anakmu aja yang kere gak bisa modalin buat perawatan Ayunda. Timpal lainnya. Benar gimana mau modal perawatan mertua dan iparnya numpang hidup alias morotin uang Ayunda. Ingat ya, Bu. Si Henry, cepat-cepat tuh diobati. Kami sangat takut ketularan penyakitnya itu, ejek yang lainnya. Hati-hati, kalian kan satu rumah. Bisa-bisa tangan tuh gak higienis, sahut yang lainnya sambil menunjuk lengan Bu Sari. Banyak juga cibiran yang lainnya, dengan hati kesal Bu Sari menjauhi dari kerumunan. Emang Ayunda, dulu kerja apa Bu? Maaf lupa bertanya, tanya Bibi Zense, ia sedari tadi menguping pembicaraan mereka. Dulu Ayunda, mengajar di taman kanak-kanak. Ia seorang guru di TK PAUD, jawab Bu Sumi. Tapi sayang jeng, ada benalu di kehidupan Ayunda. Timpal lainnya. Bibi Zense, hanya manggut-manggut mendengar cerita lainnya. Zense, langsung mengambil lengan Ayunda untuk duduk di tempat akad nikah tadi. Mereka saling bergantian berfoto bersama untuk kenangan. Para prianya sudah menyingkirkan diri, karena tak sanggup berdesakan dengan para ibu-ibu rempong sohibnya Ayunda. Vivian dan Melissa, bodoh amat dengan desakan ibu-ibu. Jangan ditanyakan lagi nasib Hans. Ia merasa begitu hancur hidupnya hari ini. Karena Susi, selalu menempel padanya. Teman-teman begitu senang dengan momen Hans, hari ini. Syukuri saja Hans, dia kayaknya jodohmu, ucap Regan. Bentar lagi akad nikah Hans, hahaha. Gelak tawa Bimo. Kurang ajar kalian, aku tidak mau. Lepaskan tanganmu Susilawanto, geram Hans. Dengan nada penuh penekanan. Gak mau. Ike, gak mau pisah darimu pangeran. Secepatnya kita menikah. Gak sabar Ike. Mata centil Susi. Gila, najis. Lepas. Bantuinlah, senang banget teman kesusahan, decak Hans. Pasti hot banget kalau di atas ranjang. Ike, jadi gak sabar, ujar Susi. Hans, begitu frustasi ia juga bergidik geli. Harga dirinya musnah dalam sekejap, tentu saja dirinya bahan gosip di kalangan bisnis. Yang lainnya malah cengengesan saja melihat penderitaan Hans. Bungkus saja Hans, untukmu sih, aku serahkan untukmu, ujar Zense, mendekati mereka. Wes, nyerah ya, udah gak betah sama ibu-ibu, kata Alex. Gerah, diajak foto terus, jawab Zense, ia mengibas jasnya. Heran Vivian dan Melissa, betah-betah aja sama ibu-ibu rempong, gantian foto, decak Regan.
Namanya juga calon ibu, gak kaya di samping Hans, jadi ibu jadi-jadian. Kelvin, manahan tawanya. Apakah harus menondong pistol agar kamu lepas Susi, ancam Hans. Wes, santai Hans, ini acara nikahan Sensei. Jangan kamu buat perang-perangan dong, cegah Farhan. Susi, kita belum berfoto-foto. Ayo, sini ajak Hans juga. Teriak Ayunda, ia memanggil mua Susi wanita jadi-jadian. Aduh, Ike, jadi terharu kamu ingat aja dengan aku. Tunggu, Ike mau foto bareng Pangeran Hans, juga. Teriak Susi, dengan nada centilnya. Ayo, kita berfoto bersama pengantin. Ayo. Susi, menarik paksa lengan Hans. Iya, tapi lepas dulu tanganmu. Aku mau membenarkan pakaian, najis. Banget aku foto bareng sama wanita jadi-jadian, mau ditaruh mana wajah aroganku. Saat lengan Susi terlepas. Ini ada kesempatan emas Hans, ia langsung mengambil langkah 1000 meninggalkan Susi dan masuk ke dalam mobil. Ih, Pangeran. Ike, dibohongin. Pangeran Ike kabur. Balik sama Ike. Pangeran. Jerit histeris Susi. Saat mobil dikemudi Hans, telah jauh dari perkarangan rumah Ayunda. Astagfirullah, akhirnya aku selamat. Gumam Hans. Malam semakin larut. Acara pun telah usai. Semua orang-orang telah pulang ke rumah masing-masing. Aku tahu, kamu kelelahan. Tidurlah, untuk malam ini aku bebaskan tapi tidak untuk malam berikutnya. Ucap tegas Sensei. Glek, bakalan encok ini mah, batin Ayunda. Ia turun dari ranjang dan mengambil benda pipih di dalam lemari. La ingin memperlihatkan sebuah pesan yang menerornya. Apa? Aku boleh bertanya? Ucap Ayunda. Ia duduk di pangkuan sang suami bergelut manja. Apapun, tanyakan, jawab Sensei. Ia mencentil hidung mancung Ayunda. Jawab dengan jujur, apa ada seseorang yang menyukaimu atau kamu ada dekat dengan seorang wanita sebelum diriku? Tidak, tidak ada. Kalau kamu tidak percaya tanyakan dengan mereka, jawabnya. Ayunda menatap intens ke mata sang suami. Dia hanya melihat manik-manik mata, apa ada sesuatu disembunyikan. Yah, Vivian dan Melissa juga pernah berkata jika dirinya wanita yang pertama menaklukkan hati Sensei. Jika tidak dari orang Sensei, berarti yang meneror dirinya adalah yang dekat dengannya. DGG. Apa yang kau pikirkan sayang? Kenapa tiba-tiba menanyakan seperti itu? Sensei nampak heran. Coba, kamu baca isi pesan di ponselku. Dengan rasa penasaran Sensei langsung mengambil ponsel dan membaca pesan yang begitu membuat dirinya geram dan marah. Mata nyalang Sensei terlihat jelas. Kurang ajar, dia berani-beraninya bermain denganku. Malam kemarin, ada seseorang menggedor pintu kamar. Ada 2 orang berjubah hitam sedang mondar-mandir di depan rumahku, ucap Ayunda lagi. Tenang sayang, kamu tidak perlu takut. Aku sudah mengirim semua buktinya, biar Hans. Untuk menyelidiki kasus ini, kita lihat siapa yang berani menerormu. Decak Sensei. Dengan langkah cepat Sensei membuka tirai jendela dan membuka sedikit. Cek, tidak ada. Ternyata benar mereka ingin mengganggu ketenangan kami, decak Sensei. Sayang, sini, ucap Ayunda. Ia memperlihatkan CCTV, benar saja ada 2 orang berjubah hitam sedang mondar-mandir di depan rumahnya. Kamu tidak apa-apa kan sayang? Tanya Sensei. Tidak apa-apa, aku cuman khawatir saja, Sensei langsung mengajak istrinya berbaring di atas R4 jang. Mereka saling berpelukan dengan mesra. Tidurlah, aku tahu kamu capek sayang, lirih Sensei. Ia tidak ingin melakukan hubungan wik-wik, karena dia paham pasti seseorang akan mengganggu mereka. Bab 54. Bagaimana Hans, apa kamu sudah menyelidikinya? Dan hasilnya ada?
Tanya Zensei. Sepagi ini Hans langsung ke rumah Ayunda. Dalam hati Hans, ia masih was-was takutnya Susilawanto ada. Masih dalam penyelidikan, tenang saja aku pastikan secepatnya ketahuan siapa yang sudah berani mengganggu Ayunda. Jawab Hans, sambil menghirup kopi yang baru saja dibuatkan Ayunda. Aku percaya denganmu, ujar Zensei. Sayang, bagaimana kita tinggal di mansionku saja. Tapi, rumahku di sini bagaimana? Sayangkan ditinggal, jawabnya. Aku yakin, mereka pasti menerormu lagi. Lebih baik ke mansionku saja, gak enak kalau inboxing diganggu, kekeh Zensei. Au, sakit. Zensei kena cubit di paha oleh Ayunda. Karena dia sembarangan berbicara di hadapan Hans. Kamu ini, geram Ayunda. Santai saja sayang. Hans sudah biasa mendengar perkataan seperti itu. Jadi anggap saja dia tidak ada. Ujar Zensei dengan menaikkan alisnya. Tapi, kalau udah ketahuan siapa menerorku, kita balik lagi ya. Pinta Ayunda. Iya, setidaknya hanya sementara sayang. Oke, aku siap-siap dulu. Ayunda beranjak pergi meninggalkan ruang tamu. Sesampai di dalam kamar, ia juga mengambil koper dan membuat baju seperlunya. Kenapa perasaanku gak enak ya, gumam Ayunda. Sebenarnya dia tidak mau pergi dari rumah ini. Mau bagaimana lagi itu permintaan sang suami. Semoga saja cepat-cepat tertangkap siapa yang mengusikku. Ucap Ayunda. Ting. Sebuah pesan masuk di ponselnya. Yu, aku ingin bertemu denganmu. Datanglah ke rumahku, ini sangat penting suamimu itu bukan orang baik. Hendrik. Apa-apaan sih, kamu mas? Bilang aja iri kan, jangan harap aku percaya, decak Ayunda. Bilang saja kamu tak rela aku menikah, bukan? Secepatnya Ayunda membalas pesan mantan suaminya itu. Please. Sekali ini saja, kamu percaya kepadaku. Henry. Ayunda tak berniat lagi membalas pesan dari mantan suaminya itu. Ia bahkan menghapus pesan Henry, dia takut kalau Zensei malah marah kepada dirinya. Satu koper sudah siap untuk dibawa pergi. Sudah siap sayang, ucap Zensei. Ia mengambil alih membawa koper yang di tangan Ayunda. Saat Ayunda keluar dari rumah dengan langkah cepat Busumi menghampiri Ayunda. Wah, mau kemana Yu? Tanya Busumi. Mau pergi honeymoon bu, sahut cepat Zensei dari belakang. DGG, honeymoon. Tapi Zensei tidak cerita dulu denganku, batin Ayunda. Iya, kami mau honeymoon, keke Ayunda, namun di hatinya ada rasa janggal. Semoga cepat dapat momongan Yahyu. Ibu cuman bisa mendoakan kamu, hati-hati nak. Lirih Busumi. Ayunda tersenyum kecil. Amin. Semoga cepat hamil. Berapa lama kamu honeymoonnya Yu? Tanya Bu Halimah, yang baru saja datang. Terserah Ayunda, dong. Dasar kepoan. Sahut Busumi. Jangan lupa oleh-olehnya. Timpal Sinta. Tenang saja, kami bakalan beli oleh-oleh untuk ibu-ibu di sini. Ucap Zensei. Ayo, sayang. Ayunda mengangguk pelan. Kami pergi dulu bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut bersamaan. Di perjalanan Ayunda tengah gelisah. Kenapa gak bilang dulu, kita mau honeymoon? Sungut Ayunda. Maaf, sayang. Aku pikir-pikir mending kita honeymoon, jawab Zensei. Tapi, beberapa hari lagi pernikahan Melissa. Masa kita gak hadir sih? Wajah Ayunda cemberut. Nanti mereka bakalan nyusul, jawab santai Zensei. Awas, bohong lagi. Tapi kita honeymoon di mana? Tanyanya. Cieh. Kepoan, mirip banget kayak ibu-ibu dekat rumahmu, ejek sang suami. Cek, bakalan gak dapat jatah nanti malam,
ancam Ayunda. Gak bisa gitu dong. Ini kejutan, senyum smirk Zensei. Gaje, jawab Ayunda. Kalau ketemu mau diapakan orang itu? Tanya Hans, yang sambil berkemudi. Aku bikin perkedel, terus aku kasih ke kalian. Aku yakin perkedel dagingnya empuk dan lama baru habis, sampai lebaran. Decak Ayunda. Ngeri. Psikopat, sahut Zensei dan Hans. Kalau dapat, kamu tahan dulu. Nunggu kita pulang honeymoon. Kekeh Zensei, sambil mendium bisbir istrinya. Ayunda langsung menepis diuman sang suami. Ngambek. Astaga. Zensei mengusap wajahnya dengan kasar. Ngambek ajalah, aku pengen tahu bagaimana dia membujukku. Batin Ayunda, dia menyungging senyum kecilnya. Kasih gulali aja bos, yakin istri bos gak ngambek, ujar Hans. Gulali. Gulali itu apa yang? Zensei menyenggol lengan Ayunda. Mau gulali? Nanti aku cari. Ayunda menyimpitkan bola matanya. Suami katro, gulali gak tahu. Sekretaris sama bos sama aja bikin kesel, batin Ayunda. Ya, udah carikan aku gulali tapi belang harimau. Kalau gak dapat, berarti minggu depan baru unboxing. Kalau dapat aku yang memimpin, tantang Ayunda. Dan satu lagi, gambarnya juga harimau. Hans, apa kau dengar perkataan istriku? Kau bantu aku demi perkasuran. Zensei menendang kursi yang diduduki Hans. Jangan gila Yu, sejak kapan gulali ada semacam itu, kata Hans. Sungguh membanggongkan permintaan istri bosnya. Cek, nyesal aku tadi nyebut gulali, batin Hans. Terserah aku dong Hans, mulai saat ini akulah yang pertama menciptakan gulali harimau vs sama gambarnya, sungut Ayunda. Sekalian bawa bos kamu ini, agar dia tahu apa itu gulali. Tenang sayang, apapun yang kamu mau pasti Raja Ayunda akan mengabulkan. Zensei terlihat sumringah. Bos, coba Anda cari tahu di Google. Apa itu gulali? Aku yakin Anda akan menyesal sudah mengucapkan selalu mengabulkan permintaan Ayunda. Decak Hans. Dengan rasa penasaran Zensei mencari di Google. Ia pun membaca apa itu gulali, di mana orang sering menjualnya juga. Dengan tatapan tajam ke arah istrinya. No, aku tidak setuju. Kamu makan gulali sayang, coba kamu baca di mana orang sering menjualnya. Ini makanan tidak higienis sayang, nanti kamu sakit perut. Aku yakin, banyak debu-debu nyangkut di gulalinya. Jelas Zensei. Emang aku yang makan? Tanya Ayunda, ia melirik Hans. Jangan-jangan aku kena getahnya, batin Hans. Ah, kalau yang itu, gak apa-apa sayang. Nanti aku dan Hans cari. Ujar Zensei, ia langsung paham maksud lirikan sang istri. Bagus, makin sayang aku sama kamu. Senyum merekah di wajah Ayunda. Kenapa ha? Maksud kamu aku yang makan? Tanya Hans. Kalau bukan kamu siapa lagi ha? Decak Zensei. Oh, maksud bos, aku dan Ayunda saja yang ada di dalam mobil ini. Terus bos bukan manusia, ucap Hans. Wah, gila, kamu memang berani Hans, mengatakan bos kamu sendiri, makhluk lain. Satu kata untukmu, pertahankan gelarmu. Kekeh Ayunda. Dengan tatapan mata licik. Zensei langsung cek bisbir pink milik istrinya. Awalnya Ayunda menolak tapi lama-lama dia mengibangi diuman sang suami. Zensei tengah geram sejak dari tadi selalu ditepis siumannya. Malam ini tak akan aku biarkan kamu lepas, bisik Zensei. Aku menunggu sayang, mereka pun melanjutkan diuman yang sempat tertunda. Nasib, decak Hans. La melihat dari kaca mobil terlihat jelas bosnya tengah bersiuman dengan mesra. Bab 55. Zensei, Ayunda dan Hans.
Akhirnya sampai di tempat tujuan mereka. Sebuah hotel besar dan mewah, dengan halaman dipenuhi hiasan bunga dan pohon-pohon kecil. Ditambah dengan air mancur. Bagus banget, kita bulan-bulan madu di sini sayang, ujar Ayunda, sambil kalingukan kepalanya keluar dari jendela mobil. Tidak. Ini hanya semalam saja, sambil menunggu para curut. Jawab Zensei. Mereka pun turun dari mobil, disambut oleh para pelayan hotel yang berjejer. Is. Berasa kayak putri disambut seperti ini. Gumam Ayunda. Kau, bukan seorang putri. Tapi seorang ratu, ratu untukku, Zensei, mencium tangan Ayunda. Sedangkan Ayunda, tersipu-sipu malu. Pipinya merah seperti tomat masak, para pelayan hotel melihat sang bos tengah bucin-bucin. Mereka hanya cengengesan saja. Ceklek. Pintu kamar terbuka terlihat begitu indah dan dihiasi bunga dan lilin-lilin. Di lantai pun ditaburi dengan bunga-bunga mawar merah. Di tempat tidur juga ada bunga mawar berbentuk love. Nuansa kamar yang dihiasi tirai berwarna merah seperti bunga mawar. Harum bunga mawar menyeruak masuk ke dalam hidung Ayunda. Apa kamu suka kamar pengantin kita? Bisik Zensei, dari belakang. Ah, iya suka, bagus banget dan harum. Tahu aja aku suka merah, Ayunda, merangkul leher suaminya. Terlihat ada lingerie dan kimono pria yang sedang bergantung. Astaga, baju dinas aku, batin Ayunda. Aku mau mandi dulu, gerah soalnya. Mandilah, setelah kamu mandi. Baru aku, ucap Zensei, sambil menyingkirkan bunga-bunga di atas R4 jang. Selesai Ayunda, mandi. Barulah Zensei, yang mandi lagi. Ayunda, memakai baju dinas spesial untuk suami. Ia juga bermakai up tipis, terpancar kecantikan yang dimilikinya. Ya Allah, gugupnya. Kayak mau mecah perowon aja. Tangannya sudah mulai gemetaran, perasaan campur aduk. Relax. Oke. Relax Ayunda. Ia menarik nafas dalam-dalam. Ia duduk di tepi R4 jang. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka. Zensei, keluar dengan bertelanjang dada. Ia hanya menggunakan handuk yang melilit di pinggang. Glek. Susah payah Ayunda, meneguk air liurnya. Menatap tubuh indah suaminya, terpampang nyata roti sobek milik Zensei. Secara berlahan Zensei, mendekati Ayunda. Ia juga duduk di sampingnya. Berlahan wajah Zensei, mendekati wajahnya Ayunda. Kau begitu cantik hari ini, sayang. Ucap Zensei, sambil membelai pipi mulusnya. Zensei, mengusap wajah sang istri. Memberikan siuman bertubi-tubi di wajah Ayunda. Sudah 3 jam mereka berjalan panas di atas puncak gunung. Suara Ayunda, sudah ngos-ngosan. Ia sampai kewalahan melawan. Ia sudah beberapa kali mencapai puncak Himalaya. Sebentar lagi sayang, bisikan Zensei. Melihat Ayunda, sudah kelelahan tak tega. Zensei, tumbang di samping Ayunda. Mereka ngos-ngosan, apalagi sang istri matanya sudah terpejam karena kelelahan akibat olahraga perjalanan. Makasih sayang, nanti lanjut lagi, istirahatlah. Zensei, mengecup kening istrinya. Walau tanpa ada jawaban namun Ayunda, masih bisa mendengar. Ayunda, merasa tubuhnya terasa remuk, bangkit dan membuka P4 hektar mulus Ayunda, ia membersihkan sisa dirt-dirt milik berdua. Setelah selesai ia menyelimuti tubuh P. Los sang istri.